Masih grup Ciputra, nah kita lihat gambarannya. Ibu, ketika saya menyampaikan semangat pagi, boleh dibantu ya respon saya dengan pagi. Karena sama-sama tahu mau ngopi sebanyak apapun, didongengin pasti ngantuk, betul nggak? Ya. Ya, begitulah kurang lebih, begitu ya. Oke ya. Semangat pagi. Pagi. Ya, kompak. Jangan cepet banget. Semangat, oke ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, bertepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Novi dari tim Akademi Ciputra Tapanus Club ya, dari manajemen Ciputra
Entrepreneurs Club. Nah, siang hari ini saya ucapkan terima kasih nih, ada beberapa rekan-rekan, ada 4 rekan-rekan yang baru. Sama-sama kita insya Allah hari ini sama-sama silaturahmi dan tentunya kita ingin sharing ya peluang bisnis dari anak usaha yaitu Grup Ciputra. Namanya Ciputra Entrepreneurs Club. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Bapak Ibu dengar nama grup besar Grup Ciputra sudah tidak asing kan? Ya. Apa baru pernah dengar? Sudah lama. Sudah lama. Bapak? Ya, kebetulan depan kampus kan Ciputra, jadi tahu itu aja. Di mana tempat kampusnya? Trisakti. Oh, Trisakti, Mall Ciputra ya? Iya. Tempat dirimu suka belenjong. Iya, itu langsung hafal. Suka healing. Ibu sudah nggak asing juga ya, Bu? Nama Ciputra ya? Ya. Selama ini kita kalau cerita tentang Grup Ciputra, banyak orang yang wah ini properti, entah perumahan, apartemen, mall, betul ya? Nah, justru pada saat pandemi di bulan Juni tahun 2020 kita melihat situasi orang mungkin ya banyak yang kejadian sama secara aktivitas terbatas, secara penghasilan pas-pasan, bahkan banyak yang kehilangan penghasilan, betul ya? Banyak karyawan yang terkena pengurangan karyawan. Kalaupun nggak pengurangan karyawan, kerja semuanya WFH, sehingga banyak juga perusahaan yang motong untuk transportnya karyawan, betul ya? Nah, pelaku usaha, apa kabar tuh pelaku usaha? Yang tadinya offline berubah jadi online, yang tadinya merasa bisnis offline sudah aman, tiba-tiba online, banyak sekali bahkan yang tidak bisa menyesuaikan, akhirnya mereka gulung tikar, betul ya? Karena kan ibaratnya kalau online kita bukan hanya butuh ilmu saja, butuh relasi yang bukan hanya itu saja, bahkan harus lebih meluas. Nah, program ini kita launchingkan pada saat pandemi. Tujuannya apa sih? Tujuannya siapapun ya yang di-sharingkan tentang Ciputra Entrepreneurs Club, yang mendengar ya program dari Ciputra Entrepreneurs Club, kita bisa sama-sama berkolaborasi, yang artinya siapapun berhak kok bisa mengikuti ya, mendapatkan peluang bisnis dari Grup Ciputra yaitu Ciputra Entrepreneurs Club. Dan tentunya kalau ngomongin bisnis ada apa sih Bapak Ibu? Ada cuan. Ada cuannya. Kalau ngomongin gak ada cuannya mah bukan bisnis gitu ya. Nah, di Ciputra Entrepreneurs Club ini Bapak Ibu diberikan kesempatan selain bisa menambah sumber income baru, bahkan saat ini ya masuk tahun ketiga kami, walaupun 2 tahun kemarin online, sekarang baru offline baru beberapa bulan ini, bahkan sudah banyak member-member yang bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club, mereka sudah mendapatkan passive income. Mantap ya. Nah, karena begini Bapak Ibu, kita kerja, kita sekolah tinggi-tinggi, kita berwirausaha, pasti memiliki suatu tujuan ya. Semua orang tuh ibaratnya pasti memiliki target lah dalam hidup, betul ya? Banyak orang yang kemarin pada saat sebelum pandemi punya tujuan pengen berangkat ke tanah suci, tapi pandemi terjadi, akhirnya secara aktivitas mereka pasti udah nggak bisa berangkat, secara keuangan bahkan uang yang tadinya membuat berangkat ke tanah suci mereka buat pada saat pandemi bisa bertahan hidup, betul ya? Untuk vitaminnya, untuk masker, untuk persiapan mereka seperti itu. Nah, lalu kita ngomongin pendidikan. Ngomongin pendidikan, ya ibaratnya dulu saya masuk kuliah, kebetulan saya kuliah dekat sini di Perbanas. Masuk kuliah tuh zaman saya masuk itu masih 18 juta. Itu masuk kuliah udah bisa dapat masuk ke universitas. Sekarang ya, anak saya 2 tahun lalu masuk playgroup ya. Playgroup aja udah nyentuh di angka 21 juta. Yang artinya kalau boleh dibilang ya, pendidikan ini paling tinggi, paling cepat sekali inflasinya. Karena ya memang pendidikan ini adalah bekal buat kita menuju kesuksesan di masa depan. Lalu ngomongin pensiun, Bapak Ibu saat ini aktivitasnya apapun ya, mau bekerja, mau menjadi wirausaha, mau profesional sekalipun ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan memasuki yang namanya masa-masa pensiun. Masa dimana ibaratnya kita tinggal menuai hasilnya. Masa dimana kita tinggal menikmati hasilnya. Kan nggak mau kerja sampai tua, maunya kerja untuk hari tua. Setuju ya? Nah, disinilah kita ingin sama-sama nih. Kemarin banyak impian kita, banyak tujuan kita, banyak target dalam kehidupan kita yang memang belum terwujud. Dengan adanya program dari Ciputra Entrepreneurs Club ini, kita ingin sama-sama membantu Bapak Ibu kita berkolaborasi untuk bisa mewujudkan impian-impian yang selama ini masih tertunda. Nah, karena begini Bapak Ibu, kita punya tujuan hidup, kita punya impian, kita pun juga harus melihat nih, dalam kehidupan itu gak melulu kita bisa
masuk terus di dalam masa-masa usia produktif. Yang artinya begini, kalau kita pada saat usia produktif, saya berarti bukan usia produktif, harusnya masa produktif gitu ya. Karena kan ibaratnya ada orang yang pada saat udah usia 50 tahun, 60 tahun tapi masih produktif, masih bisa aktivitas, masih bisa bekerja dapat penghasilan, itu masih dikatakan produktif, begitu ya. Nah, katakanlah Bapak Ibu nih masih dalam yang namanya masa-masa produktif. Masa produktif harapannya setiap tahun penghasilan kita meningkat, betul ya? Penghasilan meningkat, pasti target dalam kehidupan kita pun ya banyak yang ingin kita kejar. Ya contohnya lah, setiap tahun ada kenaikan gaji aja, kita harapannya oke, tahun depan gaji saya naik, saya mau apa nih? Supaya paling tidak uang ini berguna. Entah saya tabungkan, entah saya buat beli emas, seperti itu ya. Nah, sama Bapak Ibu, pada saat penghasilan kita naik, pasti kita pun memiliki target dalam kehidupan. Tapi jangan lupa, yang namanya biaya kehidupan juga nggak akan pernah ada ceritanya semakin kita usia bertambah, biaya kehidupan semakin turun. Yang ada ya, usia kita bertambah ya, biaya kehidupan ini akan terus meningkat. Sedangkan penghasilan ya, Bapak Ibu pada saat usia produktif penghasilan bolehlah meningkat. Nah, nanti pada saat masuk ke yang namanya masa-masa pensiun, penghasilan kita mohon maaf nih, apalagi sebagai karyawan swasta ataupun mohon maaf sebagai pelaku usaha, bahkan ini cenderung sudah menurun. Boleh dibilang ya, bisa-bisa udah nggak ada lagi. Ya, kalaupun kita sudah mempersiapkan untuk persiapan pensiun kita, apakah masih cukup? Apakah bisa mencukupi untuk biaya kehidupan kita? Karena kalau udah masuk ke yang namanya masa-masa pensiun, ya kita bukan hanya memikirkan tentang makan dan minum saja hidup sehari-hari, tapi kita juga harus mengetahui nih faktor-faktor resiko dari kesehatan kita. Dan yang nggak semuanya bisa mohon maaf nih, diklaim. Pasti kan ada nih yang nggak mungkin lah, cuma refleksi saja, pasti kan mau nggak mau pakai uang dari pribadi kita. Nah, sedangkan kalau kita lihat Bapak Ibu, setiap tahun sembako bensin naik nggak? Naik. Bapak Ibu tetap beli atau tidak? Beli. Tetap beli, karena kebutuhan. Ya, mau inflasi dikatakan setiap tahun meningkat 3-5% pun ya nggak peduli, tetap kita pasti akan tetap beli. Butuh bensin orang setiap hari kita warawiri ya, butuh sembako ya iyalah. Kalau nggak butuh sembako saya nggak bisa berdiri di sini ya, melehoy gitu. Nah lalu kalau ngomongin peningkatan gaji karyawan, kenapa saya ambil di sini tentang gaji karyawan? Karena ibaratnya mohon maaf ya, kalau gaji karyawan itu bisa dikatakan ya setiap bulan pasti ada. Nah kalau misalnya keadaan normal, peningkatan gaji karyawan dengan di angka 4 sampai dengan 6% ini udah sangat bagus, udah cukup bagus lah. Gitu ya, perusahaan memberikan kenaikan gaji karyawan itu 4 sampai dengan 6% per tahunnya. Nah, sedangkan kemarin pandemi 2-3 tahun, bahkan banyak perusahaan yang tidak menaikkan gaji karyawan, malah melakukan pengurangan karyawan, PHK, pemotongan transport ya. Nah, maka dari itu pada saat usia-usia produktif, kita ingin sama-sama saling mengingatkan Bapak Ibu ya, supaya kita pun bisa memanfaatkan, bisa memiliki perencanaan keuangan untuk masa depan kita. Karena sekali lagi, kita kerja gak mau dapat capeknya aja, tapi kita kerja ingin mendapatkan hasilnya. Setuju ya? Nah, lalu di sini, kalau kita memiliki perencanaan keuangan, paling tidak ada kenaikan bensin, ada kenaikan sembako atau inflasi naik gitu ya, kita memiliki cadangan, bisa mengantisipasi seperti itu. Nah, lalu di sini, kalau kita memiliki alokasi keuangan, paling tidak kita sudah bisa mulai mempersiapkan untuk masa depan kita. Kenapa sih? Ibaratnya tuh semuanya itu sebenarnya alokasi keuangan itu dianjurkan tuh seperti apa sih? 10, 20, 30, 40. Dari yang kita hasilkan, 10% biasa digunakan untuk sosial, 20% biasa digunakan untuk tabungan kita atau dana darurat kita di masa depan gitu ya. 30% biasanya digunakan untuk cicilan hutang produktif. Kayak saya misal cicilan rumah saya masih nyicil gitu ya. Nah lalu silakan Bu. Waduh mere-mere. Halo Bu, apa kabar Ibu? Nah lalu 40%-nya biasanya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah Bapak Ibu saya mau tanya, Bapak Ibu yang hadir di siang hari ini, apakah paling tidak sudah memiliki alokasi keuangan pada saat mendapatkan penghasilan entah dari usaha atau bekerja? Sudah ada yang punya? Sudah ada yang punya belum? Belum. Kok bisa belum Bu? Pas-pasan, oke ya. Ya, karena ibaratnya gini, yang penting ada ya, dikit-dikit ada lah gitu ya. Kenapa sih penting banget alokasi keuangan? Ya, alokasi keuangan ini
paling enggak dengan kita memiliki alokasi keuangan, kita memiliki gambaran. Nanti masa pensiun kita akan seperti apa? Kalau dari saat ini kita nggak punya persiapan, ya maaf nih, nggak ada bayangan tuh pensiun akan seperti apa. Mohon maaf nih, apa mau masuk ke golongan orang-orang yang masuk ke kategori sandwich generation? Kita punya anak kita kasih bekal pendidikan yang bagus, sekolah yang bagus, sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan Ciputra Life ini ya adalah anak usaha dari 2 perusahaan konglomerat. Yang pertama ada Grup Ciputra, besar di bidang properti. Yang kedua ada Tunas Group. Bapak Ibu sudah pernah mendengar Tunas Group? Sudah pernah mendengar Tunas Group? Sudah ya, udah nggak asing ya. Oke. Nah, 2 perusahaan inilah ya yang memberikan suatu program yang sangat luar biasa dengan tujuan kita untuk membantu Bapak Ibu mewujudkan impian-impian Bapak Ibu yang selama ini masih tertunda. Tentunya di tempat yang aman dan juga terpercaya. Kenapa? Grup Ciputra usianya saja sudah mencapai 42 tahun. Di tahun ini bulan November usianya mencapai 42 tahun. Ya, proyeknya sampai dengan saat ini bahkan sudah lebih dari 96 proyek yang menyebar di 43 kota di Indonesia, di luar negeri pun kami juga ada gitu ya. Nah, kalau ngomongin asetnya, tentunya sudah lebih dari 38 triliun Bapak Ibu. Dan bahkan unit usahanya kalau selama ini Bapak Ibu tahunya hanya di bidang properti, ternyata bukan hanya properti. Di bidang kesehatan ada Ciputra Hospital, ada Ciputra Medical Center. Di bidang pendidikan ada Universitas Ciputra, ada Sekolah Ciputra, Sekolah Citra Kasih, Sekolah Citra Berkat, ya. Di bidang kelapa sawit ada Ciputra Plantation, ya. Dan di bidang keuangan kami hanya memiliki Ciputra Life. Nah, ini orang tua yang pertama. Orang tua yang kedua yaitu Tunas Group. Siapa sih yang nggak kenal Tunas Group? Besarnya di bidang otomotif. Ada Tunas BMW, Tunas Mercy, Tunas Passion, Tunas Toyota, Tunas Honda. Ini adalah milik dari Tunas Group. Dan juga ada perusahaan rental juga. Ada Tunas Rent dan juga Tunas Logistik. Nah, kalaupun Bapak Ibu pernah mendengar atau menggunakan bahkan leasing namanya MTF, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance, di mana Tunas Group sendiri sudah bekerja sama dengan perbankan yaitu Bank Mandiri. Sehingga di bidang leasing, di bidang finance-nya kami ada Mandiri Tunas Finance dan juga Mandiri Utama Finance. Total outletnya juga sangat luar biasa, bahkan sudah menyebar di seluruh Indonesia yaitu sebesar 157 outlet. Ya, nah ini adalah background orang tua dari Ciputra Life. Yang pertama ada Grup Ciputra, yang kedua ada Tunas Group. Dari Ciputra Life-nya sendiri, usianya memang baru usia 6 tahun, masih muda. Ya, namun kita tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan yang lebih terdahulu. Bahkan dalam 3 tahun berturut-turut ini kita mendapatkan penghargaan. Kenapa? Kita memberikan inovasi, kita memberikan program, dan kita justru memberikan peluang untuk kita sama-sama bisa berkolaborasi dengan digital marketing Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu, ini adalah merupakan ya kekuatan Ciputra Entrepreneurs Club. Yang tadi saya bilang kalau kita mau kolaborasi, kita mau bekerja sama, kita harus tahu background perusahaannya seperti apa, bibit-bibit bobotnya. Secara legalitas kami aman. Kenapa? Sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, terpercaya. Kenapa? Karena yang mengelola langsung adalah anak usaha dari 2 perusahaan konglomerat. Yang pertama Grup Ciputra, yang kedua adalah Tunas Group. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu di sini diberikan jaminan tingkat pengembangan dana yang dijamin selalu positif. Di tahun ini minimal serendah-rendahnya kita ada bagi hasil yaitu 3% net per tahunnya. Historikal yang kita berikan yaitu di angka 4 sampai dengan 5% net per tahunnya. Dan di sini Bapak Ibu diajak kumpul-kumpul, diajak sama-sama berkolaborasi dengan suatu komunitas. Bukan hanya positif di bidang aktivitas saja, justru Bapak Ibu diberikan peluang untuk bisa mendapatkan sumber income baru dari Ciputra Entrepreneurs Club-nya. Beri tepuk tangan dong. Kok bisa dapat income? Ada caranya nanti. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini bukan hanya dapat sumber income baru, bahkan beberapa member kita sudah mendapatkan passive income Bapak Ibu. Nah, lalu yang kelima, gitu ya. Namanya sudah entrepreneur. Tentunya kita pun juga membekali yang namanya investasi leher ke atas. Ada pelatih sebesar Rp270.000. Nah, kalau mereka tertarik, mau nggak nabung tapi jangan dari kantong sendiri. Smart lah zaman sekarang, nabung tapi dengan konsep kita saling mempromosikan, gitu ya. Nah, mereka sama-sama mempromosikan Ciputra Entrepreneurs Club. Walaupun Bapak Ibu tidak kenal sekalipun, Bapak Ibu tetap mendapat bagian.
yaitu income referensi sebesar generasi kedua yaitu sebesar 5%-nya, yaitu itu kalau sama-sama 600.000, Bapak Ibu dapatnya satu orang 30.000. Jadi kalau sama-sama duplikasi 3 di bulan depannya, Bapak Ibu nabung Rp600.000 per bulan. Tapi bonus yang Bapak Ibu dapatkan bukan lagi 270.000, melainkan sudah mencapai Rp540.000 per bulannya. Dan ini bukan cukup sampai di sini, tapi bahkan ini sampai generasi ke-10 dengan total alokasi yang kita berikan yaitu sebesar 30%. Dan kenapa disebutnya income bukan bonus? Sekali lagi, dapatnya bukan sekali 2 kali. Tapi untuk income referensi, Bapak Ibu bahkan bisa mendapatkan sampai dengan 12 bulan ke depan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, di sini kita diajak sama-sama membangun suatu tim. Ya, ada tim A dan tim B. Nah, dari tim yang kita sudah bangun, Bapak Ibu pun juga mendapatkan bonus atau income. Ya, namanya bonus tim bisnis. Perhitungannya bagaimana? Dari omset kaki terkecil Bapak Ibu. Perhitungannya 5 sampai dengan 6%. Jadi Bapak Ibu bangun 2 tim di bawah Bapak Ibu dapat tambahan lagi yaitu sebesar 36.000 per timnya Bapak Ibu yang terkecil gitu ya. Dan ini bahkan kalau income referensi sampai 10 generasi saja, kalau income tim bisnis nggak ada batasan levelnya. Bahkan sampai maksimal Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus yaitu 200 juta rupiah per bulannya Bapak Ibu. Luar biasa ya. Nah, sekarang ya, waktu online banyak yang melakukan sharing-sharing seperti ini menggunakan Zoom saja gitu ya. Ngajak 1-2 orang udah alhamdulillah. Sekarang ya, emak-emak gercep pada bergerak nih Bapak Ibu. Emak-emak gercep, bapak-bapak juga harus gercep gitu ya. Nah, banyak orang yang bulan ini nabung ya, mulai dari konsep yang Rp600.000 per bulan. Bulan depannya mereka bisa gratis nggak? Nyisihin dari kantong sendiri semua. Caranya gimana? Kita ngasih peluang satu income lagi kepada Bapak Ibu. Namanya income star referral. Nah, kalau ini mantap nih Bapak Ibu. Saat ini nabung 600.000 dari kantong Bapak Ibu, bulan depannya bisa-bisa Bapak Ibu ibaratnya nyisihinnya nggak dari kantong sendiri, semuanya dari income. Gimana ceritanya? Kita ngasih kesempatan untuk Bapak Ibu. Atas 3 orang di bulan tersebut, Bapak Ibu ngajak minimal 3 orang. Ya, 3 orang tersebut Bapak Ibu sudah mendapatkan namanya bonus 1 star. Kalau 6 orang, ya 2 star. Dan dari perusahaan kita memberikan maksimal sampai 3 star, yang artinya sampai 9 orang. Katakanlah 3 orang saja dulu. Bonus yang Bapak Ibu bisa dapatkan di bulan berikutnya, ya, Bapak Ibu nabung Rp600.000 per bulan. Tapi yang Bapak Ibu terima bukan lagi 540 yang tadi saya sampaikan, bahkan yang Bapak Ibu bisa dapatkan sudah bisa mencapai 605.000. Yang artinya bisa nggak dari kamu sendiri? Dapatnya dari mana? Ada 3 jenis income. Yang pertama, ada bonus referensi generasi pertama. Karena ngajak 3 orang ya bonusnya 270.000. Lalu ada bonus tim bisnis tambahan yaitu 35.000. Dan juga untuk 1 star kurang lebih bonusnya Bapak Ibu itu ada tambahan sebesar Rp300.000. Dan ini untuk income star referral didapatkannya memang bukan setiap bulan, tapi di mana ketika Bapak Ibu mereferensikan minimal 3 orang. Nah, ini caranya supaya ibaratnya setiap bulan nggak dari kantong sendiri, ada cara cepatnya seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kerja di perusahaan, ya di suatu perusahaan mau swasta, mau negeri, mau ibaratnya di universitas sekalipun, ya ada posisi, ada jenjang karir, ada gaji udah biasa. Nah, ini dengan konsep nabung, tapi kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan gaji setiap bulannya dari Ciputra Entrepreneurs Club-nya. Ada namanya income posisi. Ini omset yang Bapak Ibu bentuk mulai dari yang 4 juta posisi startup, ya, kaki kecil 4 juta. Ibaratnya bukan kerjanya Bapak Ibu sendiri, tapi ini omset keroyokan sama tim Bapak Ibu yang sama-sama kita berkolaborasi. Nah, paling tidak minimal 4 juta. Bapak Ibu sudah mendapatkan income per bulan ini mencapai 1 sampai dengan 2 juta rupiah ini per bulannya Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih bocoran sedikit boleh ya? Bapak Ibu lihat di sebelah kiri saya ada rekan-rekan kita yang memakai baju kemeja hitam tulisannya entrepreneur. Bedanya apa nih sama saya yang ini? Oh, ini enggak, ini baju Ciputra juga sama-sama. Nah, Bapak Ibu, baju-baju ini bukan baju-baju biasa yang Bapak Ibu bisa beli.
Tapi ini adalah baju ketika Bapak Ibu sudah mencapai posisi. Bu Meli, posisinya apa sekarang Bu? Mau bronze. Di posisi bronze. Jadi paling tidak lumayan lah. Nabungnya baru kurang lebih 2 bulan. Baru mau 3 bulan. Tapi Bu Meli bahkan dengan sharing-sharing undang rekan-rekan, saat ini Bu Meli sudah hampir mencapai posisi bronze ya, paling tidak ya kelihatan lah paling tidak sebulan mencapai 2 sampai dengan 4 juta rupiah per bulan ya. Mantap ya. Nabungnya tetap berapa Bu? 600. Nabungnya 600, tapi dapat bonusnya 2 sampai dengan 4 juta rupiah per bulan. Lalu sebelahnya spill nggak nih? Iya. Spill dong, oke ya. Nah ini Bu Yuli. Bu Yuli ini silakan Bu, posisinya di mana Bu? Saya di silver. Posisi Bu Yuli sudah mencapai posisi silver. Ya, bahkan Bu Yuli ini sudah bisa mengikuti acara yang kita akan lakukan nanti di 3 negara di bulan November ya. Kita akan bulan Oktober ya. Bulan Oktober kemana Bu? Hong Kong, Shenzhen, dan Macau. Wes, mantap ya. Nabungnya tetap berapa Bu? 600.000 saja. 600.000. Tapi ini karena Bu Yuli dapatkan. Boleh nanya? Iya. Bu, kalau omset kreatif kecil itu bukan omset baru kan? Omset di bulan berjalan tersebut. Iya kan? Maksudnya Iya. yang member lama Iya. pun mesti dihitung kan? Iya, Tinggal tetap. nambahin aja gitu. Tetap betul. Iya betul. Kan sekali lagi kerjanya keroyokan Pak. Mungkin bulan ini belum sampai. Iya langsung dulu. Iya betul. Nah Ini sekali lagi, mumpung kalian udah harinya udah agak siang-siang, atau dikit, saya ulang lagi. Semangat pagi! Pagi. Udah mulai kental ya waktunya ya. Padahal tadi harus ngomongin income loh, duit loh, cuan loh. Mestinya kalau ngomong tentang cuan tuh harus lebih bersemangat karena kan nanti kan kita yang merasakan, kita yang dapat uangnya gitu loh. Perkenalkan Bapak Ibu dengan saya Yulia. Saya ini member juga di Ciptaan Lebanaswa. Saya sudah berjalan 2 tahun lebih ya, hampir mau masuk 3 tahun nanti di September. Jadi pertama ini ya, pertama buat ini. Baru tahu. Kalau saya udah mau jalan 2 tahun lebih sih. Lagi bicara dan dulu nanti harus bicara. Maksudnya program ini memang baru 3 tahun. Iya, dia Dari awal. Iya, tapi bukan kalau kita launchingnya kan di Maret atau April gitu ya. Saya maksudnya nanti di akhir tahun. Jadi ke awal-awal banget Bu. Gak awal banget, sudah mau masuk 2021. Baru gabung. Iya, baru gabung. Kronologis masuknya gimana Bu silakan? Jadi pertama kali saya join, saya cerita background saya dulu ya. Sebenarnya saya tuh dulunya karyawan sih, bangsa karyawan. Yang itu, yang ya kata Pak Kurnia tuh kayak bapak tuh pergi pagi pulang petang, tinggal pegel-pegel, penghasilan kali masak. Ya kayak gitu dan namanya nasib karyawan ya kayak begitu gitu loh. Tapi waktu itu kan kerjanya kan memang saya di bagian finance ya. Kalau sendiri kalau kerja di dalam ruang itu saya nggak punya banyak kenalan ya, setiap hari ketemu ya dia lagi teman-teman di ruangan gitu loh. Pas pandemi ya saya kan dulu kerjanya karyawan sebagai karyawan saya sih sebagai karyawan di kantor saya bekerja itu mengalami lah namanya dirumahkan, yang namanya ada yang di PHK juga tanpa pesangon gitu kan. Kalau saya sih masih di bagian WFH karena kan saya megang keuangan, penting gitu jadinya. Tapi karena banyak orang yang hilang itu, ya pekerjaan yang nambah-nambah, gajinya nggak nambah-nambah, bahkan kita dipangkas. Pangkasnya sadis beneran. Saya 70% dihilangkan, saya cuma terima 30%-nya. Bayangin kalau kita terima 100%-nya aja kadang-kadang sehari-hari, kadang-kadang kita suka kurang ya, cari penghasilan tambahan sana sini ya. Itu bayangkan cuma terima 30%-nya. Dan saya adalah penghasil utama di keluarga gitu loh. Ya mau nggak mau saya tanggung juga. Kerjaan juga nambah banyak, gaji nggak nambah-nambah, malah dihilangin. Saya sih nekat, karena udah kecapean banget nih. Dikejar laporan sini, laporan situ kan, karena kerja sendiri gitu kan. Saya nekat, saya resign. Teman-teman saya gila, pada bilang kamu gila ya ketika gitu kan. Orang-orang malah bertahan supaya yang ada aja dulu. Kadang-kadang suka susah. Kamu kenapa malah resign gitu? Saya pikir aduh saya capek banget kalau begini caranya nih. Udahlah, saya pikir saya juga ada usaha kecil-kecilan di rumah, ya saya modal itu aja dulu deh gitu kan. Toh untuk makan sehari-hari mah masih bisa lah, aku bilang gitu kan. Jadi saya nekat nih. Pas lagi resign, ada teman saya yang nawarin, Ciuli mau gak ikut ke Ciputra? Ciputra emang ada peluang apa gitu kan?
kok bisa-bisanya lagi pandemi perusahaan lain pada motong gaji karyawan, pada merumahkan karyawan, kok Ciputra buka peluang gitu loh. Ciputra Tabanas setelah pas diceritain gini, aku bilang ini mah asuransi. Bener, aku memang aku mantan agent asuransi dulunya sebelum terjun ke Ciputra. Tapi saya pikir kenapa enggak? Justru yang peluang asuransi itu justru yang paling bagus gitu. Satu, kita nggak tanpa modal. Uangnya nggak kemana-mana, nggak jadi barang. Kalau kayak saya juga main multi level juga sih, ada produk-produk yang suka saya jualin juga. Uang saya nggak mati jadi barang itu sebenarnya. At least uang saya setorkan premi jadi tabungan saya. Nanti kalau saya butuh saya ambil gitu loh. Dan juga yang paling penting waktu itu zamannya COVID banget tuh, daerah hitam gitu kan. Ibaratnya baru ketemu tetangga, baru saya hello kemarin, besok-besoknya udah nggak ada gitu kan. Bagaimana kalau itu terjadi dengan keluarga kita gitu loh. Apalagi saya pencari nafkah utama, saya mikirin anak saya, ibu saya gitu kan. Kalau sayanya misalnya sejarah amit-amit nggak ada gitu kan, saya ninggalin apa untuk orang di rumah saya gitu. Mereka kan harus melanjutkan hidup mereka gitu loh, harus perlu makan minum, harus perlu melanjutkan kehidupan dia. Apalagi anak saya waktu itu kelas 3 SMA mau masuk kuliah gitu loh. Saya pikir ya is okay lah, nothing tulus lah, ikut aja dulu gitu kan. Saya nabung, kalaupun nanti terjadi sesuatu dengan saya, amit-amit sih keluarga saya ada cadangan dana untuk melanjutkan kehidupannya. Itu satu yang pertama. Yang kedua, ya income ini saya senang banget. Kita bukan agen, karena kan kalau agen itu kan saya paling sebel tuh kalau kerja tuh dipakai di target. Harus target segini. Di sini kita kerjanya mau nyantai boleh, mau gaspol juga oke gitu loh. Bahkan kalau kita gaspol itu lebih cepat dapat income-nya loh. Gitu loh. Saya pikir ya oke lah. Pertama-tama saya cuma bilang, kok kalau nyari orang bagaimana nih, apalagi zaman pandemi gitu ya. Ketemu orang aja di teleponnya dia ketemu kagak mau gitu kan. Akhirnya coba-cobalah kita ikut trainingnya secara online waktu itu. Suruh bikin daftar nama ya saya ikut aja nurut gitu kan. Namanya udah nggak punya kerjaan apa lagi. Mau apa lagi mesti dikerjain, ya kerjain aja apa yang ada gitu loh. Bikin daftar iya bikin, ngundang orang yang ngundang ya Zoom. Pas gitu mereka join Zoom, dibantu tim akademi yang jelasin seperti ini tadi kita kan kita belum bisa ngomong ya, belum kita ngomong berkicau kayak sekarang gitu loh. Kalau dulu masih mah pemalu, disuruh siang-siang begini di depan aja kayak gemeteran beneran sumpah deh. Jadi begitu ada yang join masuk, saya seneng banget gitu loh. Ini kerjanya kerja kelompok, nggak kerja sendiri gitu loh. Seneng banget dari bantuin gitu loh. Kalau dulu kan kalau saya jadi agen asuransi kan harus cari sendiri nasabahnya gitu loh. Kita harus keliling-keliling segala macam nyari ibaratnya kenal kita ngundang sendiri itu kan bisa kerjanya rame-rame gitu, omsetnya rame-rame, cepet capai hasilnya di sini gitu loh. Jadi kalaupun kita belum bisa ngomong, kita pemalu, kita minder gitu misalkan kita jadi mulai aja dulu, positive thinking aja dulu, karena di sini ibaratnya ikhtiar lah, apapun yang kita ikhtiarkan, kalau Tuhan menjawab, Tuhan mengizinkan pasti dijabah doa kita. Itu saja sih cerita saya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saya pikir bapak ibu di sini kan lebih hebat ya, punya koneksinya banyak gitu kan, punya relasinya banyak, kenapa nggak dicoba gitu. Saya aja nggak punya relasi nih, cuma punya teman-temannya itu aja, saya berani gitu. Bahkan member-member saya sekarang ini bukan dari teman dekat, bukan dari pihak keluarga, saya dapatnya itu dari pihak keluar gitu loh. Kan ada di Koitra ini kan kenalin dulu ke orang yang dekat, kenalin dulu ke keluarga saya malah mendukung itu. Mama saya aja ngoceh-ngoceh waktu saya join Ciputra. Makanya kan kadang-kadang orang suka yang mau join nih, tanya istri dulu, tanya suami dulu, tanya keluarga dulu, semuanya pada nolak. Kalau saya sih ya udah, kalau gua nggak ikutin nih hilang kesempatan gue ini gitu kan. Pokoknya nih perusahaannya masih baru, bisnisnya masih baru. Kita untuk menjadi ibaratnya pelopornya di sini masih terbuka kesempatan.